Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca dan memaknai kitab Ad-Dalalatun Nafi'ah ala Ma'anir Risalatil Jami'ah. Alhamdulillah ini sudah sampai di halaman 91. Ini kelihatannya hampir terakhir, ini hampir khatam. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Ma'asil jawarih. Ma'asil jawarih ini pembahasan tentang maksiat-maksiat yang dilakukan oleh anggota badan. Ma'asi jamak taksir, jawarih juga anggota jamak taksir. Maksiatun maksiatani ma'asi, jarihatun jawarih. Wa amma ma'asil jawarihi ma'asil batni. Adapun bermula maksiat-maksiat anggota badan itu, bermula yang pertama itu maksiat-maksiat perut, batni. Maksiat yang dilakukan oleh perut. Fa ma'asil batni mislu aklir riba wa syurbi kulli muskirin wa akli malil yatim wa kulli ma harramallahu alaihi minal ma'kulati wal masyrubat. Maka bermula maksiat-maksiat perut itu seperti makan riba dan seperti minum setiap yang memabukkan dan seperti makan harta anak yatim dan seperti makan kullima. Ini kulli kita ataf kepada riba. Dan seperti makan tiap-tiap ma yang diharamkan oleh Allah di atasnya ma minal ma'kulat dari segala makanan-makanan wal masyrubat dan minuman-minuman. Nah, inilah yang perlu kita hindari, yaitu maksiat-maksiat yang berkenaan dengan perut, makan riba, minum yang memabukkan, makan harta anak yatim, dan apapun makanan dan minuman yang Allah haramkan. Jadi kita baca satu-satu aklur riba. Aklur riba, yang pertama makan riba, wa huwa bai'u ahadin naqdaini awil mat'umati bil akhari muajjalan aw bi ghairi takabutin. Ya, dia riba itu menjual salah satu dua nakat, emas, perak. Kita menjual emas dengan perak, barter. Atau menjual makanan-makanan dengan yang lain, hal keadaan jual itu yang muajjalan, ditempokan. Ya, sebenarnya boleh saja menjual emas dengan perak, tapi kalau tunai. Tapi kalau tempo, bayarnya nanti, ini terjadi riba. Beda lagi kalau utang, boleh saja kita ngutang emas ke orang. Kalau utang bukan jual beli, utang ini jual beli, tapi bayarnya nggak langsung bayar di tempat. Nah, bi ghairi taqabudin, jual emas dengan perak tapi nggak langsung ijab kabul di tempat tersebut dalam majelis, terjadi riba juga. Bijinsihi, jadi bijinsihi ini kita ataf kepada bil akhar. Menjual salah satu dua nakat emas dan perak dengan jenisnya. Mutafadilan, hal keadaan yang saling lebih. Jual emas dengan emas, emasnya sama. Ya, walaupun bentuknya berbeda, tapi emasnya sama-sama 24 karat misalkan. Yang satu batangan, yang satu bentuk hiasan. Ya, ditukar, tapi mutafadilan, ada lebih kurang harganya. Ya, yang satu 2 gram, yang satu 2 gram lebih. Ya, itu riba juga. Wa kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, dan bermula setiap piutang yang menarik ia akan manfaat, maka dianya piutang itu riba. Ngutangin minta lebih. Jadi ini secara singkat aja, pembahasan lebarnya tentunya dalam kitab fikih secara khusus. Jadi yang penting di sini maksiat yang berkenaan dengan perut, yang pertama makan riba. Yang kedua, syurbi kulli muskirin, minum setiap yang memabukkan. Wa in qalla, sekalipun sedikit ianya muskir. Walaupun sedikit, ya haram, tetap haram. Karena sesuatu yang haram banyaknya, sedikit pun haram. Wal muskiru huwa ma khamaral aqla wa azalah, dan bermula muskir. Apa yang disebut dengan muskir? Muskir, dianya muskir itu ma
khamara yang menutup ia akan akal, wa azalahu dan menghilangkan ia akan akal. Setiap sesuatu yang menyebabkan hilang akal atau minimal akalnya rusak, itu muskir namanya. Qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Bermula setiap muskir, setiap yang memabukkan itu khamar. Wa kullu muskirin haramun, dan bermula setiap yang memabukkan itu haram. Jadi khamar itu enggak harus namanya khamar. Yang penting kandungannya. Kalau kandungannya memabukkan, namanya khamar, walaupun namanya terserah. Karena setiap masa itu ada nama-nama yang berbeda. Kemudian tadi makan harta anak yatim. Apa yang disebut dengan anak yatim? Wa huwa tiflul ladzi mata waliduh. Dianya anak yatim itu anak kecil yang telah meninggal oleh bapaknya. Waliduhu di sini bapaknya, orang yang meninggal bapak masih kecil belum balik, disebut anak yatim. Wa yabqa yatiman ilal bulugh, dan tetap ianya si anak tadi itu dianggap yatim. Wa yabqa yatiman, tetap ia hal kada ini yatiman kita hal kepada dhamir mustatir. Wa yabqa, tetap ianya anak, hal keadaan anak itu yang yatim, ilal bulugh, hingga dia balik. Sakit. Akluhu bil batil, maksud memakan harta anak yatim dengan batil itu enggak harus dimakan. Misalkan kita enggak makan harta anak yatim tapi dijual atau digunakan kepada tempat yang tidak semestinya, sama saja. Jadi maksud makan di sini bukan makan masuk ke dalam perut. Ai itlafuhu bi aklin au ghairih. Maksudnya merusaknya harta baik dengan makan au ghairihi atau lainnya makan. Ambil harta anak yatim untuk beli motor, beli segala macam. Ini khususnya kepada pengurus anak yatim. Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan oleh mereka akan harta anak yatim secara zalim, hanya saja makan oleh mereka, dalam perut mereka akan api. Jadi kelihatannya orang yang makan harta anak yatim itu makan makanan, sebenarnya makan api. Itu menurut bahasa Al-Qur'an. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, hanya saja makan oleh mereka, dalam perut mereka akan api, makan api. Wa sayaslawna sa'ira, dan nanti mereka akan masuk ke dalam neraka. Makan api, masuk ke dalam api. Kemudian yang keempat, masuk maksiat perut, yaitu memakan setiap makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah. Artinya, kullu ma haramallah, setiap apapun yang diharamkan oleh Allah. Kal ghasbi, seperti merampas, wasirkati, mencuri, wasaidil haram, buruan tanah haram. Ketika orang naik haji, dilarang berburu binatang yang dimakan, kemudian kita berburu, itu sama aja makan haram. Wa kulli ma la yu'kalu lahmuh, dan setiap ma yang tidak dimakan dagingnya. Gajah enggak boleh dimakan, kemudian kita makan, namanya makan haram. Wa ma yadur bil badan, dan apa-apa yang membahayakan ia dengan badan. Kemudian yang kelima, minuman yang diharamkan tadi apa? Kal khamri wan nabis, seperti khamar dan nabis. Nabis anggur, perasan anggur yang sudah memabukkan. Wala bedima la yu'kal, dan seperti susu hewan yang tidak dimakan. Nah, susu gajah, susu apalagi. Wadami, dan seperti darah. Nah, darah haram. Wanahwi zalik, dan seumpama demikian minal ma'i'at, dari segala yang cair-cair, al muharramati, yang diharamkan akan meminumnya. Minal ma'i'atil muharramati syurbi, daripada segala benda-benda cair yang diharamkan meminumnya. Kembali ke matan, maksiat yang berkenaan dengan perut yang pertama yaitu makan riba. Ini. Wa qad la'anallahu wa rasuluhu akilar riba wa kullaman a'ana ala aklih wa la'ana syaribal khamri wa kullaman a'ana ala syurbiha hatta al-bai'a laha. Dan sungguh telah melaknat oleh Allah dan oleh Rasulnya akan orang yang memakan riba. Akilah isim fa'il. Jadi Allah melaknat, Rasul melaknat pemakan riba. Arti melaknat jauh dari rahmat Allah. Wa kullaman, dan melaknat setiap orang. Kulla kita atah kepada akilah. Akan setiap orang yang membantu ia di atas makannya riba. Setiap orang yang ikut membantu untuk terjadinya riba, penulisnya, saksinya,
Semuanya dilaknat. Wala'ana syaribal khamri, melaknat ianya Allah dan Rasul akan peminum khamar. Wa kullaman, dan setiap orang yang membantu ia di atas minumnya khamar. Hattal bai'a laha, hingga akan orang yang menjual baginya khamar. Jadi hatta di sini huruf ataf. Bai'a ataf kepada syariba. Melaknat ianya Allah akan peminum khamar, setiap orang Rasul, dan akan setiap orang yang membantu ia di atas minumnya khamar. Jadi khamar ini dalam bahasa Arab dianggap kalimat muannas, makanya dhamirnya pakai ha. Hattal bai'ah, hingga akan orang yang menjual baginya khamar dilaknat. Kita lihat poin nomor 1 dan 2. Jadi Allah melaknat pemakan riba dan setiap orang yang berkenaan dengan riba. Wa muwakkilahu, Allah melaknat akan orang yang mewakilkannya riba. Wa katibahu, penulisnya. Wa syahidahu, saksinya. Ani Ibni Abbas, dalilnya dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata ianya Ibnu Mas'ud, la'ana Rasulullah, melaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba, akan orang yang memakan riba, wa muwakkilahu, dan akan orang yang mewakilkannya. Rawahu Muslim, meriwayatkan akan hadis oleh Muslim. Kemudian Allah melaknat, Rasul melaknat peminum khamar dan setiap orang yang membantu untuk terjadinya khamar. Maksudnya apa? Wa asyiraha, akan orang yang memerasnya khamar. Wa mu'tasiraha, dan orang yang menerima perasannya khamar. Kita peras, kemudian kita berikan kepada orang lain. Nah, dua-duanya kena. Ini Ibni Abbas, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata ianya Ibni Abbas, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah berkata, la'antul khamra bi'ainiha, aku laknat akan khamar dengan ainnya khamar. Khamar itu sendiri. Wa syaribaha, dan akan peminumnya. Wa saqiyaha, dan akan orang yang menuangkannya. Wa bai'aha, dan akan penjualnya. Wa mubta'aha, dan akan orang yang membelinya. Wa asiraha wa mu'tasiraha, akan orang yang memerasnya dan orang yang menerima perasannya. Wa hamilaha, dan akan orang yang membawanya. Hamilah, orang yang menghidangkan khamar. Wal mahmulata ilaih, dan akan orang yang dibawakan dianya khamar ilaihi, kepadanya. Wa akila samaniha, dan akan orang yang memakan harganya khamar. Kita enggak minum, enggak meras, kita jualan doang. Hasil penjualannya sama saja, haram dimakan. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan akan ini hadis oleh Abu Dawud, wa Ahmadu, oleh Ahmad, wa Ibnu Majah, oleh Ibnu Majah, wa Tirmizi, dan oleh Tirmizi. 12 menit. Satu lagi. Kemudian yang kedua, maksiat anggota badan, yaitu ma'asil lisan, kemaksiatan lidah. Wa ma'asil lisani kasiratun aydan, bermula maksiat lidah itu banyak banget pula. Banyak. Jadi nomor 3 kita lihat, banyak sampai 20 malah. Afradahal Imamul Ghazali fi Kitabil Ihya, telah mengkhususkan afradaha, mengkhususkan akannya bahaya lidah, maksiat lidah oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Samahu, menamakan ianya Imam Ghazali akannya kitab afatil lisan, kitab bahaya-bahaya lidah. Wa adda fiha, menghitung ianya Imam Ghazali dalamnya bahaya lisan, isyrina afatan, akan 20 bahaya. Ada 20 penyakit dosa yang disebabkan oleh lidah. Antara lain di sini mislul ghibah. Dianya maksiat lidah itu mislul ghibah, seperti menggosip, mengumpat, ngomongin orang lain. Wahya dzikruka akhakal muslima bima yakrah wa in kunta shadikan. Dianya ghibah itu zikruka, menyebutkan oleh dirimu. Jadi zikru masdar, idhofah fa'il, ka ini fa'ilnya, akha maf'ulnya. Zikruka akhaka, dianya ghibah itu menyebutkan oleh engkau akan saudaramu yang muslim, bima yakrah, dengan sesuatu yang benci ia. Wa in kunta shadikan, sekalipun adalah engkau itu yang jujur. Kita ngomongin saudara kita sesuatu yang dia, kalau dia dengar dia nggak suka, walaupun itu fakta, itu namanya ghibah, dosanya gede. Teman kita jelek, kita bilang dia jelek, kan fakta. Tapi kalau dia nggak suka, itu gosip.
Dia pendek misalnya. Kita bilang dia pendek. Nah, itu namanya menghibahnya. Kemudian wan namimah dan namimah. Namimah ini ngadu domba. Ke si A bilang ini, ke si B bilang ini, akhirnya dia berantem. Itu namimah, namanya ngadu domba. Wal kazib dan bohong. Wasyatmi mencela, wasabi juga mencela. Cuma mencela dengan syatmi dan sabi itu ada bedanya. Nanti kita lihat. Kita lihat satu-satu di sini. Ghibah. Ghibah. Ghibah udah tadi. 4 namimah. Namimah ngadu domba. Waqad sabaqa ta'rifuha, dan sungguh telah terdahululah oleh definisinya namimah. Namimah udah dijelaskan sebelumnya. Jadi kita menceritakan keburukan kepada si fulan, kemudian kita pergi ke seorang lagi, kita ceritakan keburukan lagi sehingga dia berantem. Wa hiya afatun madmumatun tansya'u anha syurur. Dianya namimah itu satu bahaya yang tercela, afatun madmumah, penyakit yang tercela, tansya'u anha, yang timbul darinya afat oleh keburukan. Banyak keburukan muncul dari ngadu domba ini. Jadi bisa hancur satu rumah tangga karena adu domba. Qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannatan namam, tidak masuk akan surga oleh namam. Orang yang namimah itu enggak bisa masuk surga karena dia penjahat. Rawahul Bukhari wa Muslim, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian tadi termasuk penyakit lidah yaitu syatmu. Apa arti syatmu? Bahasa kita mencela. Apa maksud mencela? Wal istitalatu fi ardi akhik. Huwa, dianya syatmu itu istitalah. Istitalah itu memanjangkan lidah kita, ngomongin kehormatan saudara kita. Istitalatu fi ardi akhika, jadi memanjangkan lidah kita. Maksudnya kita ngomongin tentang kehormatan harga diri saudara kita. Ada aib dia kita omongin, itu namanya syatmi. Aib saudara harus ditutup. Kemudian sabu, apa arti sabu? Sabu ini mencela juga, tapi mencela maksudnya begini, huwa ramyul ghairi bima fihi naqsun wazdira. Dianya sabu itu ramyul ghair, menuduh orang lain dengan sesuatu yang sabit dalamnya itu ada kekurangan, dan iftira, penghinaan, penyepilian. Itu namanya sabu. Sabu biasanya berkaitan dengan anggota badan, fisik gitu. Itu namanya mencela. Kita bilang badan dia jelek, atau matanya, atau segala macam, atau pakaiannya. Jadi berkaitan dengan fisik biasanya namanya sab. Walakni, dan penyakit lidah lagi yaitu lakni, melaknat, wa ghairiha, dan lainnya laknat. Apa itu laknat? Al-la'nu huwa ramyul ghairi bil bu'di wa tardi an rahmatillah. Menuduh orang lain dengan jauh dan terusir dari rahmat Allah. Terkutuk engkau. Itu maksudnya engkau jauh dari rahmat Allah. Engkau ahli neraka gitu. Nah, itu namanya melaknat orang lain. Menjauhkan orang lain dari rahmat Allah. Terlarang. Kemudian dan lain-lain. Ada lain-lain lagi yang berkaitan dengan lidah. Contohnya di sini katanabudzi bil alqab. Tanabut saling menyematkan dengan lakap, dengan gelar-gelar yang tidak baik. Kita bilang dia cebong, yang lain lagi bilang dia kampret dan segala macam. Ini kan namanya tanabut, menggelari orang dengan lakap-lakap, dengan gelaran-gelaran yang tidak baik, yang dia tidak menyukainya. Nah, ini terlarang, ini penyakit lidah juga. Orang kayak zaman sekarang orang suka menyebut kadal gurun lah, segala macam. Bahaya. Wal yaminil kadzibah, dan seperti sumpah palsu. Sumpah palsu juga berkaitan dengan lidah karena yang melakukannya lidah. Wa zikri ma'ayibil akharin, dan menyebutkan aib-aib orang lain. Semuanya berkaitan dengan lidah yang harus dihindari. 20 menit Nah, sampai di sini dulu, jangan panjang-panjang. Satu lagi. Yang ketiga, ma'asil ain, maksiat-maksiat yang berkaitan dengan mata. Wa ma'asil ain mislun nadhari ilan nisa'il ajnabiyat. Bermula maksiat mata itu seperti melihat kepada perempuan-perempuan ajnabi yang bukan mahram, perempuan yang sah nikah. Melihat terus-terusan itu maksiat mata, dosa.
Nah, tapi beliau menjelaskan di sini maksudnya ma'al qasdi, melihat ada niatnya, memang sengaja pengen melihat. Nah, itu yang dosa. Fala ba'sa bin nadri faj'atan summal ghaddi. Maka tidak apa-apa dengan melihat tiba-tiba kemudian memejamkan. Ya kan kita jalan ya harus buka mata, tiba-tiba melihat. Kemudian kita menundukkan pandangan. Nah, itu nggak apa-apa. Yang penting jangan terus-terusan melihat. Kemudian wa nadril aurah, termasuk maksiat mata yaitu nadharil aurat, melihat aurat-aurat orang lain. Dan wan nadhari bil istihqar, melihat dengan penghinaan. Kita melihat menyepelekan, melihat dengan ekor mata. Wan nadhari bil istihqar, melihat dengan menyepelekan ilal muslim, kepada orang muslim. Wan nadhari fi baitil ghairi bi ghairi iznih, melihat ke dalam rumah orang lain dengan tanpa izinnya, nggak boleh. Nah, lihat-lihat rumah orang lain tanpa izin, nanti mata kita bisa dicolok. Ya. Kita lihat satu-satu, melihat aurat 4. Nadharul aurat, ya, melihat aurat itu dosa mata, walau min jinsin wahid, walau ada ianya melihat itu dari jenis yang satu. Maksudnya laki-laki melihat aurat laki-laki, sama aja. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tataba'a aurata akhihi tataba'a Allahu auratahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mengikuti ia, maksud mengikuti, melihat ia akan aurat saudaranya, dia mengikuti oleh Allah akan auratnya di dunia dan di akhirat. Nanti Allah buka aib kita kalau kita suka lihat aurat-aurat. Jadi aurat di sini bisa aurat badan, bisa aibnya. Kita suka mencari-cari kesalahan orang lain. Rawahu Tabrani, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Tabrani dalam kitab Ausat. Istihkar, apa arti istihkar? Tadi melihat saudara kita dengan pandangan menyepelekan. Arti istihkar wahwal istighfaf, meringankan, menganggap dia tidak ada apa-apanya. Wal istihdha, mengolok-ngoloknya. Was sukhriyah, sukhriyah juga mengolok-ngolok. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, bihasabi mri'in minasyari ayyah kira akhahul muslim. Bihasabi mri'in, cukuplah seseorang minasyari dari keburukan, itu bahwa bihasabi ini khabar muqaddam. Bihasabi mri'in minasyari, cukuplah seseorang dari keburukan, itu bahwa menghina ia akan saudaranya yang muslim. Kullul muslim alal muslim haramu damih wa malih wa irdih. Bermula setiap muslim di atas muslim itu haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Artinya kehormatan muslim itu nggak boleh diganggu. Darahnya, hartanya, kehormatannya, semuanya harus dijaga. Akhrajahu Muslim, mengeluarkan akan ini hadis oleh Imam Muslim. Kemudian tadi ngintip isi rumah orang tanpa izinnya, ini juga dosa mata. Waqad jawazul ulama, waqad jawaza ini ya. Jawaza kita baca. Waqad jawazul ulama an tufqa ainu. Dan sungguh membolehkan oleh para ulama akan bahwa dicolok akan matanya. Ilam yakun lahu fi dzalikai baiti mahramun au zaujah, jika tidak adalah baginya seseorang dalam rumah itu, jika tidak adalah baginya seorang dalam rumah itu si muhrim atau istri. Jadi kita mengintip rumah orang tanpa izin, kata para ulama boleh matanya dicolok nih. Jika memang orang yang melihat itu di dalam rumahnya nggak ada istrinya atau nggak ada muhrimnya. Kalau dia ada muhrimnya, ada istrinya, berarti ketika dia melihat maksudnya pengen melihat istri atau muhrimnya. Nah, kalau nggak ada berarti pengen ngintip orang lain. Nah, ini matanya harus dicolok. Apalagi? Ya udah selesai. Nah, inilah antara lain maksiat apa tadi? Maksiat lidah, maksiat perut, dan maksiat mata. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.